Selamat malam Line User. Hari ini saya sudah kedatangan seorang motivator yang sangat terkenal di Indonesia. Mungkin kalian semua sudah tahu siapa lagi kalau bukan Pak Mario Teguh. Halo Pak. Halo Mbak Zizi. Gimana nih Pak Mario kabarnya? Kayaknya seger terus tiap hari. Terima kasih, super sekali. Mbak Zizi sendiri bagaimana kabarnya? Aduh saya sehat Pak. Justru malah pengen tanya Pak Mario, apa resepnya sehat terus, bugar terus sampai hari ini? Satu, be happy. Nah, ada yang bertanya, terus kalau nggak happy, bagaimana caranya be happy? Decide to be happy. Putuskan untuk berbahagia. Karena banyak alasan memang untuk bersedih, tetapi kalau kita mensyukuri yang sudah ada, kita lebih cenderung untuk ikhlas menerima bahwa kesulitan itu bagian dari kehidupan yang normal. Wow, kalau ngobrol sama Pak Mario tuh kayaknya langsung ada aura menenangkan jiwa gitu. Nah sekarang saya juga pengen tahu sebetulnya sosok Mario Teguh itu seperti apa. Simak perbincangannya ya. Kalau misalnya ngobrol-ngobrol sama Pak Mario soal mungkin curhat, kayaknya semua orang di dunia ini melakukan itu. Justru yang saya pengen tahu, Pak Mario itu adalah sosoknya waktu kecil. Nah, Mario waktu kecil tuh kayak gimana sih Pak? Mario kecil itu anaknya minder, takut gitu karena kehidupannya sulit. Kan kami datang dari keluarga yang sederhana, sangat sederhana sekali. Bahkan saya pernah menggoreng tempe dengan air. Terus orang tanya, oh itu namanya merebus? Bukan, karena di penggorengan, karena nggak ada minyak. Jadi saya kelas 1 SD kalau nggak salah ya, sekitar 6 mau 7 tahun. Ibu melahirkan adik yang ketiga, jadi saya di rumah kelaparan. Hanya ada 2 potong tempe, ayah sedang ke pasar jual sepatu. Menjual sepatu tentaranya untuk makan hari itu. Jadi saya melihat ada 2 tempe, kami kelaparan, saya cari minyak goreng nggak ada. Saya ingat Berapa nih Pak Mario? 6 tahun. 6 tahun. Saya ingat ibu kalau mau menggoreng tempe kan bawang putih dikasih garam, kasih air, digerus dulu gitu kan. Saya tiru itu. Tapi kan nggak ada minyak. Saya taruh di situ, saya goreng pakai air kering, saya tambahin air lagi, saya masukkan lagi ke garam itu. Tambah lama tambah hitam, tambah asin banget, terus kita makan. Enak sekali. Tahu kenapa? Anak kecil yang miskin, yang tidak tahu kemiskinan itu apa, tidak mengeluh. Hanya orang yang tahu dan merasa menderita mengeluhkan kemiskinan. Tapi kalau we didn't know what poverty was, gitu. Jadi kita tidak tahu miskin itu apa, ya kita happy aja. Nah itu awalnya, lalu melihat segala sesuatu sebagai sesuatu yang diirikan, hanya saya tidak menyiksa diri dengan rasa iri. Minder pasti, sangat. Rencana besar, impian besar, malam berkaya, tapi pagi takut lagi, batal. Begitu. Tapi hubungan saya dengan Tuhan meskipun tidak formal, tapi tidak pernah putus dan dekat. Dan saya selalu bertanya, why me? Gitu. Nggak mudah loh untuk saya bicara seperti ini karena perasaan sedih, minder, tertinggal, terabaikan itu masih ada sampai sekarang. Dan itu yang membuat saya seperti apapun saya luasnya dikenal atau berpengaruh, saya tidak bisa sombong karena saya ingat rasa dari menjadi anak kecil yang miskin. Terus bagaimana Mario kecil itu deal with the feeling pada saat itu? Saya akhirnya menemukan 2 pribadi. Konsepnya sebenarnya 3 pribadi. Mario yang asli, yang sebagaimana dirancang oleh Tuhan kita nggak tahu. Zizi yang dirancang oleh Tuhan nggak tahu. Tapi yang tahu pasti adalah ini, diri yang kita pikir kita tahu. Gitu. Kita bilang, oh saya ramah, tapi sebetulnya masih pemarah ke orang tertentu. Saya pemurah, mudah ngasih uang, tapi nggak mau ke orang tertentu. Ini kan konsep yang pertama. Meskipun kita sudah tahu, masih banyak salah. Tapi yang kedua ini penting, yaitu bagaimana kita menampilkan diri. Dan Mario kecil yang minder itu di luar gagah, gitu. Kecil, kurang vitamin, takut kagetan, gitu. Alerginya banyak. Tapi saya berlatih bela diri, gitu. Saya menguasai cara-cara menggunakan senjata sejak sebelum umur 14 tahun. Jadi kelihatannya bagi orang lain, wah confident sekali. Gitu. Anak ini jalannya tegak, gerakannya cepat, nggak takut sama orang besar gitu. Tapi di dalamnya kecil. Ternyata yang dihargai oleh orang itu bukan yang kecil di dalam, yang kelihatan gagah di luar.
So akhirnya saya mengenali bahwa Mario itu kalau mau jadi orang harus membangun pribadi kedua yang tampil. Yang kemudian saya pelajari setelah saya lebih dewasa itu yang namanya projected self. Diri yang kita proyeksikan ke orang itu yang paling penting. Kalau yang kita di dalam minder kecil, kita proyeksikan bagus, orang berespon bagus, ini yang di dalam menguat. Tapi gimana tuh Pak caranya, padahal dalamnya tuh nggak pede, tapi akhirnya keluarnya bisa Lihat saja beda. sekarang cara saya duduk. Kalau saya mau mengingat capeknya saya karena schedule saya yang padat, ini cara duduk saya sekarang. Tetapi kan orang tidak berkenalan dengan saya sebagai Mario yang capek, tapi sebagai Mario yang confident, yang bertanggung jawab untuk selalu tampil baik bagi yang dilayaninya. Yang teguh ya Pak. Yang teguh, yang teguh betul. Oke, tapi sampai akhirnya Mario kecil itu tumbuh dewasa, sekolah, sampai akhirnya bersekolah di luar negeri. Yeah. Nah itu gimana kisahnya Mario yang katanya masak tempe pakai air sampai bisa sekolah di luar negeri? Beasiswa, beasiswa. Jadi gini, anak muda itu harus tahu jalur-jalur dalam kehidupan di mana orang-orang besar dan kuat ngambil anak lemah, ngambil anak kecil. Ada jalur-jalur itu. Misalnya saja ya, guru akan mencari murid yang bisa menjadi guru. Jadi kalau ada anak kecil nggak begitu pandai tapi rajin, dibilang ini bisa mengajar. Karena guru itu bukan yang pandai yang hebat. Guru yang baik selalu dari murid yang bermasalah. Guru yang terlalu pandai nggak bisa ngajar. Guru yang terlalu pandai, kalau ada muridnya bodoh, dia bilang gini, gitu aja kok nggak bisa. Karena dia tidak pernah menghayati sulitnya belajar. Murid yang lemah, yang bermasalah seperti saya, berpotensi jadi guru yang baik karena mengerti bahwa belajar itu nggak mudah. Baru bangun pagi aja sudah masalah. Gitu toh, baru mau baca kan banyak orang kalau baca, begitu buka buku langsung menunjukkan tanda-tanda kematian. Buku-buku fisika mungkin gitu ya Pak? Iya, itu matematika, algoritma sudah mulai gitu. Nah, jadi murid-murid bermasalah yang lemah ini kalau sampai selamat akan menjadi pengajar yang baik. Nah, jalur-jalur guru uang juga begitu. Orang-orang kaya itu nyari anak muda yang bisa dipercaya ngelola uangnya. Nah, jadi kalau anak muda tahu jalur itu, dia akan diambil oleh orang kaya. Dia kalau kita di militer gitu, para jenderal nyari prajurit yang bisa bakal jadi panglima. Nah, saya sebagai anak kecil yang miskin ini tahu caranya. Oh, jadi triknya saya ketemu ini triknya. Yang membuat saya mencapai apapun dalam hidup ini karena saya mudah disukai orang besar. Orang besar, kuat, kaya, pinter, berpengaruh, suka kepada saya karena satu, saya itu mengabdi. Kalau mereka bicara saya mendengarkan, mencatat dalam hati. Lalu kalau sudah nggak mampu mencatat dalam hati, saya minta izin. Pak, boleh saya catat nggak? Ini karena ini penting sekali. Orang tua senang sekali dengar ada anak muda mengabdi seperti itu. Terus diizinkan, silakan saya lihat gitu. Saya mengangguk gitu. Meskipun kadang-kadang saya nggak ngerti. Sambil bilang, ini ngomong opo gitu. Tetapi orang tua senang melihat anak muda yang memperhatikan. Nah, saya dipilih. Padahal saya tidak lebih pandai daripada teman-teman saya. Pemimpin itu yang dipilih, bukan yang paling pandai. Jadi artinya kalau misalnya kita mau dipilih, kita harus bisa mengabdi gitu Pak? Ya. Oke. Mengabdi itu bukan bawain tas, cepet-cepet bukain pintu. Terus kan ada tuh anak buah yang kalau atasannya bicara meskipun nggak lucu dia ketawa kenceng gitu loh. Ada gitu, atasannya tanya, lu aku nggak lucu loh gitu, wah gitu. Nah itu bukan mengabdi yang seperti itu. Mengabdi itu gini, atasannya salah, dia bilang itu tanggung jawabku. Tapi itu perintah dari, iya tapi yang melaksanakan aku. Jadi kalau ada kesalahan, it stops here. Gitu. Jadi kalau ada kesalahan, fitnah ke atasan, it stops here. Peluru jatuh di sini, jangan ke atasanku. Nah itu mengabdi, gitu kan? Terus ke dalam bicara yang serius. Pak, jangan begini, saya repot melindungi Anda. Gitu. Oke. Ya, saya pernah ditanya loh oleh atasan saya waktu saya sudah di bank, sudah mulai asisten manajer. Ditanya, Mar, jadi kalau gitu kamu berani melawan saya? Berdiri tegak saya bilang, kalau untuk menyelamatkan Bapak, saya akan lawan Bapak. Wow. Sayang sekali, karena anak ini berarti lebih penting menyelamatkan saya daripada melindungi gajinya. Banyak anak muda mementingkan gajinya, atasannya jeblok biar.
Saya tidak. Saya tidak hitung-hitungan. Karena kalau kita itu dalam hidup ini ternyata kalau kita hitung-hitungan, kita dihitung balik. Dan waktu kita dihitung balik, kita kurang. Oke, ngomongin soal Pak Mario tadi udah sempat ungkit tentang perjalanannya di bank gitu. Gimana akhirnya memutuskan untuk bekerja dan sempat berkarir di perbankan? Oke. Lumayan lama ya Pak? Saya dapat beasiswa SMA di Chicago selama 1 tahun. SMA, di sana saya belajar untuk mandiri. Saya jadi pelukis jalanan. Saya duduk di tempat parkir mall, orang duduk, saya gambar wajahnya, dibayar $20. Saya pelukis, saya seniman sebetulnya. Tapi banyak orang tidak tahu, karena saya masuk di jalur bisnis. Saya pulang dari Amerika sebagai pelukis, punya pengalaman, mau sekolah lebih tinggi di Jakarta dan Bandung, nggak punya uang, dan satu sakit. Jadi ibu bilang, sekolah aja di Malang. Saya sekolah di Malang, jadi guru bahasa Inggris. Kuliah bahasa Inggris, siang, sore cari uang, jadi guru les. Jadi guru les, dan Malang ini kan hujan kotanya. Jadi saya pakai jas hujan, dan jas hujan kan ada kancingnya di depan. Bahaya karena air masuk tuh, diputar. Ternyata saya baru tahu loh, pakai jas hujan terbalik itu bahaya. Kenapa tuh Pak? Karena jas hujan terbalik kan kancing di belakang. Kalau kita kepleset dan jatuh, orang pikir kepala kita muter, diputer balik sama mereka. Ya Bapak. Bercanda. Nah, Saya udah serius loh Pak dengerinnya. saya lulus dari SMA, masuk ke IKIP Malang, cari beasiswa lagi ke Jepang. Menang kontes menulis. Pergi ke Jepang, kuliah 1 semester, cari beasiswa lagi ke Amerika, dapat beasiswa untuk program MBA Business di Indiana University, pulang dari Amerika, master MBA, masuk ke bank. Di bank saya tahu saya tidak akan jadi pegawai selamanya. Jadi cita-cita Mario muda itu adalah naik pangkat setinggi mungkin lalu berhenti. Kan banyak orang gini, naik pangkat setinggi mungkin lalu menikmati pangkatnya. Golf, ngafe, gitu tuh, jalan-jalan, gitu, pamer pelek mobilnya yang mahal, menikmati pangkat yang tinggi. Saya tidak. Saya capai pangkat yang tinggi umur 33 tahun, saya resign umur 36, saya memulai bisnis sendiri. Miskin lagi. Dari anak muda yang kakinya nggak pernah lepas karpet rumah, karpet mobil, karpet kantor. Resign, saya kos di dekat sini. 2,5 meter kali 10 meter, nggak ada pintunya, saya bangun sendiri, saya geraji pintunya. Kami baru menikah loh. Baru menikah, saya bilang sama Ibu Lina, love ini susah, mau nggak hidup sama aku mulai dari sini. Padahal dia tahu saya sebagai Vice President di bank sudah mapan. Dia memang lihat itu susah, tapi Ibu Lina bisa lihat potensi. Potensi dari Pak Mario. Iya. Wah, ini harusnya saya wawancara Bu Lina juga nih. Lalu Gimana kita tuh, hidup Pak, sederhana di situ, makan tiap hari saya makan sarden. Pagi sarden, siang sarden, sampai badan saya licin. Kenapa dan sarden, berenangnya Pak? kenceng. Ya maksudnya itu kita sangat sederhana, hanya punya uang. Jadi karena kan pegawai bank yang masih muda, keren itu sebetulnya banyak itu uang pinjaman dari bank. Jadi karena kontrak saya 10 tahun, kalau 10 tahun itu semua yang jumlahnya besar itu milik saya, tapi karena saya baru bekerja 4 tahun dan mengundurkan diri, kembalikan semua. Tapi pada saat baru menikah tuh Ibu Lina statusnya juga bekerja juga kan? Iya, dia direktur marketing di sebuah makanya. perusahaan. Lalu akhirnya berhenti semua. Kita bilang we have to do it together, gitu, from zero. Jadi saya dari orang menunggu 1 bulan buat appointment untuk ketemu saya waktu saya di bank, menjadi orang yang berangkat fotokopi sendiri, kirimkan proposal, nunggu di kantornya orang 1 jam, lalu dia datang, Dek Mario, kita nggak bisa ketemu sekarang, bisa minggu depan? Boleh Pak. Aduh rasanya. Tuh. Tapi saya bilang ini proses Tuhan mengambil kesombongan. Karena jadi kalau orang itu sedang dihina, itu kesombongannya sedang diturunkan. Karena gini ya konsepnya, ini hati. Kalau tinggi, isinya ini kan masalah. Ya, Tuhan nggak bisa kasih rezeki di tempat yang namanya masalah. Ya, kesombongan itu kan menghina orang, merendahkan orang, anggap orang lebih rendah ini. Orang yang hatinya rendah, nggak ada tempat untuk masalah, toh.
Ini kualitas dirinya, hatinya di sini, isinya adalah keberkahan, rezeki, nama yang pantas dipuji, sahabat yang baik, cinta yang setia. Jadi rendah hati itu sebetulnya logis sekali. Jadi orang yang sedang dikasih masalah itu kan hatinya sedang diturunkan, dibuat nggak minder. Nah dari anak muda pejabat lumayan tinggi pangkatnya kan agak sombong, gitu, batuknya diatur, gitu. Sekarang masih diatur nggak Pak kira-kira? Enggak, sudah jadinya begitu sekarang. Aslinya sudah gitu. Oke, so that's me itu ada dua Mario loh. Satu itu Mario yang sekarang bicara dengan Mbak Zizi yang nakal, yang jahil, yang ada soknya. Tapi yang satu lagi Mario yang saya pelihara nama baiknya. Yang brand. Nah, yang brand Mario ini harus pinter, harus anggun, berwibawa. Baginya masalah itu wajar, gitu tuh. Ini yang brand. Kalau sudah ketemu saya, orang bilang enggak seperti itu. Okay. Orangnya biasa. Tapi berhubung ngomongin soal Mario Teguh dan brandnya, kayaknya tidak lepas dari sosok perempuan kuat yang ada di belakang Mario Teguh. Ibu Lina. Iya. Gimana kisahnya sih Pak Mario, kok kayaknya kalau saya lihat gitu dari tadi ngobrol juga sama Bu Lina kayaknya tuh mesra banget. Gini, apa sih rahasianya? Kemesraan itu diputuskan, harus mesra. Nggak bisa mesra itu hanya karena kita sedang cinta. Cinta itu paling lama 6 bulan. Masa sih 6 bulan Pak? Iya, panasnya cinta itu 6 bulan. Gua kesenggol sedikit terus nggak gerak, begitu toh? Itu sebentar. Setelah menikah, Lebih lihat. panjang cicilan rumah kalau gitu ya Pak ya? Panasnya cinta itu pendek. Oke. Kalau tidak diteruskan dengan kasih sayang, nggak akan awet. Itu sebanyak banyak selebriti kan hot, rame, menikah di Mekah, begitu, pulang cerai. Karena hanya panas-panasnya cinta, bukan kasih sayang yang namanya caring. Khawatir mengenai perasaannya, khawatir mengenai kesedihannya, khawatir mengenai kesehatannya. Kalau suami tidak mendoakan kesehatan istrinya, sudah masalah. Banyak suami itu hanya bilang, mana makananku, mana bajuku, tapi nggak melihat istrinya tidur lalu bilang, Tuhan panjangkanlah umurnya, dia ibu dari anak-anakku, gitu. Tanpanya hidupku tidak akan baik. Coba. Berarti cinta yang mengharapkan kesempurnaan seseorang untuk kita itu sebentar. Karena cinta yang sebetulnya yang namanya kasih sayang adalah menyempurnakan diri untuknya. Nah, nggak bisa mesra, nggak bisa awet kalau cinta itu tidak menjadikan kita orang lebih baik baginya. Yang membuat cintanya nggak awet adalah kita selalu menuntut dia baik untuk kita. Itu yang 6 bulan. Dan selama orang pacaran deh. Coba, yang dibicarakan bukan orang itu. Jadi kalau telepon gitu bilang gini, gua sih ya senengnya cowok itu nggak ngomongin cowok loh, itu ngomongin gua sukanya cowok yang. Nanti cowoknya bilang, gua sih cewek itu ya harusnya. Itu dia ngomongin dirinya, makanya awet. Karena masing-masing bicara tentang dirinya sendiri. Setelah menikah kan mulai bicara tentang kamu bagiku, aku bagimu. Lalu cicilan rumah bagaimana, listrik bagaimana, air bagaimana. Sudah mulai toh? Reality. Nah, love is responsibility. Cinta itu tanggung jawab. Banyak orang cintanya itu masih dibiayai orang tua. Kalau Pak Mario sama Bu Lina sendiri dari dulu ada nggak sempat masa-masa dibiayai orang tua dulu? Oh, kami sudah mandiri. Saya sudah pejabat waktu itu. Berhenti menjadi wirausahawan, menjadi konsultan. Ibu Lina berhenti, Ibu Lina mengelola semua bisnis saya. Jadi kita tidak bergantung kepada orang tua lagi. Dia dulu umur 22 tahun sudah MBA di Amerika. Sebelum umur 24, dia sudah punya 2 rumah di San Francisco. Jadi rumahnya dijual jadi tabungan. Tabungan saya sedikit, tapi Ibu Lina tegas sekali. Saya bilang kita jangan minta dari orang tua, bahkan uang dia pribadi titipkan orang tua. Semuanya? Semua. Dari jadi jual, betul mulai dari nol sama-sama? Betul. Jadi uang dia yang dari jual 2 rumah di San Francisco, kasih ke orang tua. And we started zero. Kita dibayar untuk jumlah uang yang tidak begitu banyak. Kita buat seminar di Medan, kita terbang berdua, untung hanya 400.000. Kalau Ibu Lina tidak ikut, saya untung beberapa juta. Tapi kita komit, kita nggak mau berpisah. Kita itu 23 tahun menikah. Tidak satu hari pun terpisah.
Memang sudah perjanjian berdua seperti itu. Dari awal. Waktu kita mau menikah, jadi oke, love, saya panggil Ibu Lina love. Atau Darl, singkatan dari darling. Kalau saya marah, Lina. Oke. Ada 3 nama. Ibu Lina panggil saya Honey, karena saya manis. Nah, nah jadi kita bilang love, kalau kita menikah, dan dia bilang Honey, kalau kita menikah, beberapa peraturan harus ditetapkan. Salah satunya yang membuat kita awet adalah gini. Kalau kita bertengkar dan salah satu bilang, you minta maaf. Yang diminta maaf harus minta maaf. Salah atau benar harus. Jadi kalau saya marah, saya bilang, Ibu Lina, minta maaf. Dia akan minta maaf. Kalau dia yang bilang, Hani, minta maaf, saya harus minta maaf. Nah, kira-kira siapa yang paling sering disuruh minta maaf, Mas? Kira-kira siapa? Kalau saya tebak, kira-kira Pak Mario? Oh iya, wanita itu penyiksa. Nah, jadi yang paling sering dibilang, Hani, minta maaf. Ya harus, sudah perjanjian, salah atau enggak? Saya tanya, sudah tahu salahnya? Enggak, tapi minta maaf. Kayak lagi dihukum Pak Mario? Iya begitu, nah kalau tidak bagaimana bisa awet? Kami berdua agresif, kami berdua anak pertama, cita-citanya tinggi. Saya sudah pejabat waktu menikah, dia sudah direktur. Bagaimana bisa awet kalau menurunkan tidak? Egonya ya. Karena kebersamaan kita di masa depan lebih penting daripada siapa yang benar sekarang. Tapi Pak Mario dulu gombalin Bu Lina gimana caranya sih? Itu, sampai meluluhkan hati direktur dan lulusan S2 dari Amerika. Begini, waktu ketemu Ibu Lina, gitu. Sejak muda saya tidak pernah ditolak wanita. Wow. Ya, saya hanya diabaikan. Berarti jurusnya kurang manjur ya Pak? Saya diselamatkan oleh Tuhan. Oke. Karena kalau saya sudah tertarik dan menarik bagi wanita lain, saya ketemu dia. Jadi diselamatkan dalam hubungan-hubungan yang bermasalah. Tolak-tolakin. Iya, tolak-tolak, diabaikan. Akhirnya jadi sama Ibu Lina. Tapi yang mengabaikan saya itu sekarang kalau nonton TV menyesal sekali. Ya, nah itu bercanda. Gak apa-apa Pak, ya, pasti saya yakin memang mereka menyesal kok. Nah, Ibu Lina dan saya masing-masing melihat bahwa ini pernikahan itu gini. Waktu orang pacaran berhadapan. Waktu sudah menikah menghadap ke sana kan. Jadi yang dibicarakan waktu berkekasih atau pacaran ini masing-masing makanya sering bertengkar. Kalau menghadap ke sana yang kita bicarakan masa depan. Maka kalau saya mementingkan saya lebih benar dari istri, itu nggak kecapek. Dia membenarkan cara-caranya, tidak menyukai cara saya lalu itu tidak capek, berarti ada yang harus diperbaiki. Jadi kita punya istilah gini, kalau dia melakukan atau bersikap yang saya lihat tidak baik, kata-katanya gini, love jangan gitu, nanti kita nggak bisa jadi teman. Ibu Lina juga gitu. How can you be a good husband, honey, kalau kamu begini? Itu kami katakan, kami bicarakan. Tapi sepenting apa sih Pak Mario sosok Bu Lina ini dalam perkembangan penting sekali karir Pak Mario? Penting apa yang sekali. Pak Mario paling ingat dan paling nggak bisa lupa? Dia menguasai semua uang saya. Pak, kok salah ya kan? Yang paling tidak bisa diingat dia menguasai. Bagaimana bisa dilupakan itu? Nah, jadi gini, perjanjiannya sebelum menikah adalah... Kan perempuan memang menteri keuangan rumah tangga, Pak. Nggak semua wanita dibahagiakan oleh suami yang ikhlas. Oke. Nggak semua. Tapi sejak pernikahan saya katakan bahwa let me focus on my job. Saya fokus ke karir saya, ke pelayanan kepada publik. You manage uang, harta, manage pendidikan anak-anak. Saya kaget bahwa sekolahnya Audrey sudah terbayar bahkan sampai tahun depan. Uang sekolahnya Marco sudah ready sampai 2 tahun. Untuk rumah ternyata gitu, untuk beli apartemen ternyata saya tidak pernah tahu itu. Saya tidak pernah, bahkan saya tadi malam Ibu Lina ditanya gitu, ini undangan bicara ke ini sudah terima, sudah Ibu Lina tunjukkan ke teman bilang, oh jumlahnya segitu ya untuk mengundang Pak Mario. Saya baru lihat, baru tahu harganya. Saya tidak pernah tahu Ibu Lina berapa charge untuk saya bicara. Kontrak-kontrak. Itu betul-betul saya sampaikan. Ada yang bertanya gini, nah Pak Mario kok bisa demikian percaya kepada Ibu Lina tentang uang dan harta? Jawabannya sederhana. Kalau nggak percaya jangan dinikahi. Jadi kepercayaan adalah fondasi segalanya. Yes. Oke, boleh dong Pak kasih tips ke line users gitu. Jadi misalnya untuk pingin punya hubungan yang awet dari pacaran sampai nikah, gimana caranya? Mana kameranya? Itu. Oke, begini. Jodoh itu seperti makanan sehat.
Jodoh itu seperti makanan sehat, tapi sering kita tolak karena alasan selera. Maunya gorengan, gitu, maunya fast food yang nggak sehat, karena suka. Yang dikasih oleh Tuhan makanan sehat, 4 sehat 5 sempurna, dibilang wah terlalu mainstream. Tuh, banyak wanita salah menikah karena menyukai makanan saji cepat, gorengan. Itu, Padahal nggak sehat. Padahal nggak sehat, dia hanya kebetulan kulit wajahnya keren semasa muda, jambulnya tinggi. Tuh, makanan sehatnya anak muda yang serius kerja, gitu, marah gitu karena disembarangin oleh wanitanya tapi bersabar, gitu. Lalu dia menasihati gini, jangan begitu dong, kan kamu kalau pakaian kayak begitu, kamu itu calon ibu dari anak-anakku. Aku sekarang bukan apa-apa, tapi kan aku calon pejabat tinggi. Coba bayangkan, ini makanan sehat nggak dipilih, gorengan. Oke, tuh catat baik-baik ya. Oke, Pak Mario ngomongin soal makanan, nih saya jadi pengen tahu. Pak Mario sama Bu Lina tuh punya makanan favorit berdua nggak sih? Atau tempat nongkrong favorit dari dulu sampai sekarang? Gini, tempat makan favorit tidak terasa favorit kalau kita tidak memfavoritkan teman makan kita. Jadi teman makannya dulu yang harus tepat. Ya, jadi cita-cita laki-laki itu adalah jalan-jalan keliling dunia dengan tangan kanan wanitanya di tangan kirinya dan kamera bagus di tangan kanannya. Wow, itu keren banget toh. Terus kok bisa jalan-jalan keliling dunia kalau banyak utang nggak bisa jalan-jalan, stres. Berarti orang yang bisa jalan-jalan sudah bebas secara finansial. Dan bebas stres juga. Otomatis ya. Satu lagi, kalau dia pemilik bisnis bisa jalan-jalan berarti bisnisnya sudah well oiled, sudah teroli dengan baik, sudah lancar. Aman ditinggal di organisasi yang terawat dengan baik. Tuh. Banyak orang kaya statusnya penjaga toko. Nggak bisa pergi kemana-mana. Nungguin tokonya, nungguin uangnya, takut dicuri anak buahnya, takut ditipu kliennya. So yang disebut kekayaan itu bukan banyaknya uang. Cukupnya uang untuk membiayai kehidupan yang damai. So target saya dengan Ibu Lina adalah kita harus jalan-jalan pacaran, jalan-jalan liburan pacaran setiap 3 bulan sekali. Ini dengar-dengar baru pulang pacaran juga nih Pak? Udah, kita akan ke 6 negara dalam 4 bulan ini. Wow, Sebagian, memang targetnya dalam 4 bulan itu harus ke 6 negara? Sebetulnya target liburan pacaran itu 3 bulan sekali. Tapi kan kita suka sekali pacaran, jadi akhirnya sedang di Korea, sedang makan Jepang. Okay. Gitu. Sedang dari Jepang kita bilang pulang seminggu Sydney. Di Sydney kita pulang, ini di Indonesia sekarang kita mau ke New York. Karena kita menikmati jalan berdua. Terus orang bilang gini, Pak Mario enak sudah ada anggaran jalan-jalan. Nanti dulu. Saya punya anggaran untuk jalan-jalan. Ini karena saya minta dari Tuhan anggaran. Banyak suami tidak minta anggaran. Gitu. Jadi malam dia nggak berdoa, Tuhan, aku mohon anggaran untuk bisa bangunkan rumah yang cantik untuk istriku, mobil yang aman untuk anak-anakku. Gitu toh, jalan-jalan bersama mereka. Nggak ada yang minta begitu, tapi mengeluh. Padahal kalau kita itu minta anggaran, gini ya, dengarkan ini penting sekali. Tuhan tuh nggak suka dengar doa yang tidak akan disetujuinya. Misalnya? Kita mau mendoakan untuk orang yang tidak baik ke kita. Orang itu jahat sekali. Okay? Yang kalau kita doakan, doa itu nggak bakal dijawab. Tahu nggak waktu mau berdoa? Lupa. Karena Tuhan bilang gini, jangan berdoa tentang itu nggak akan aku jawab. Doalah tentang istrimu, anakmu, adik-adikmu, temanmu, sahabatmu. Yang aku akan jawab. Nah, jadi kalau kita berdoa sampai keluar dari mulut, itu berarti doa yang diizinkan. Diizinkan untuk keluar dari mulut. Karena akan dijawab. Karena Tuhan nggak suka mendengar doa yang tidak akan dijawabnya. Karena Tuhan itu kan maha penjawab doa. Masa orang sudah minta nggak dikasih? Kita saja ada adik kita bilang, masa aku mau minta uang, kenapa? Aku mau jalan-jalanin istriku, masa nggak dikasih? Iya. Tapi ngomong-ngomong Pak, kalau misalnya dengan semua, sekarang Pak Mario sudah bisa jalan-jalan, sudah bisa hidup bahagia lah bersama Ibu Lina dan keluarga. Awalnya nih kita tarik lagi mundur ke belakang, sampai dari akhirnya pas menikah, memutuskan keluar, bikin bisnis, dan akhirnya jadi motivator. Dan akhirnya sekarang menjadi profesi dan jalan hidup. Yeah. Apa yang
membuat Pak Mario milih itu? Sebetulnya tidak, kita itu memilih yang sudah dipilihkan oleh Tuhan. Kita itu hanya bisa memilih yang sudah dipilihkan. Tanda sesuatu itu sudah dipilihkan, salah satunya adalah suka. Apakah Mbak Zizi suka melakukan ini? Suka. Yang dilakukannya? Suka. Itu sudah dipilihkan. Kalau Mbak Zizi melakukan sesuatu yang nggak disukai, itu bukan yang dipilihkan. Karena Tuhan menaruh tanda bahwa ini bukan untuk kamu. Nggak suka, benci, bergaul. Saya tidak bergaul ke semua. Saya mencintai semua orang, tidak membenci siapapun, tidak menduga buruk siapapun, tapi saya menghindari pergaulan-pergaulan tertentu. Karena Tuhan membuat saya tidak suka berada dalam pergaulan itu. Pergaulan yang merencanakan mencuri uang rakyat bersama-sama. Saya nggak enak. Gitu, baru ketemu orangnya saya sudah kerasa, ini wajah orang tidak jujur. Gitu, saya harus tetap sopan kepadanya, tetapi menghindari bergaul bersamanya. Pak Mario, sampai akhirnya Pak Mario memutuskan untuk jadi seorang motivator. Pastinya peran Ibu Lina juga penting. Sedalam Penting apa sekali. sih peran Bu Lina sampai akhirnya Pak Mario bisa jadi Mario yang sekarang? Begini, wanita yang baik akan menjadikanmu laki-laki yang lebih baik. Wanita yang baik akan menjadikanmu laki-laki yang lebih baik kalau kamu ikhlas diperbaiki olehnya. Banyak laki-laki dapat wanita baik tetap nggak jadi apa-apa karena melawan kalau dinasehati. Loh, tapi kan sebaik-baik wanita adalah yang patuh kepada laki-lakinya. Good. Itu kalimat itu hanya sesuai untuk sebaik-baiknya laki-laki. Laki-laki nggak berkualitas ngomong itu nggak cocok. Laki-laki nggak berkualitas bilang sebaik-baik wanita adalah yang patuh kepadaku. Dia nggak pantas dipatuhi. Yang salah siapa? Suami? Wanitanya kenapa milih ini? Oh, lah nanti saling nyalah-nyalahin Pak. Lebih baik menyalahkan diri sendiri daripada nyalahkan orang lain. Kalau nyalahkan orang lain, kita berharap dia berubah untuk kita tanpa kita berubah. Menyalahkan diri sendiri kita berubah. Kalau kita baik nggak cocok lagi untuk dia, sama Tuhan dipisahkan. Aha, Ibu Lina itu wanita baik yang saya nikahi, yang saya berikan kekuasaan untuk mengatur saya. Jadi saya dilarang bicara kata tertentu, melakukan tertentu, berpakaian seperti itu dilarang oleh dia. Dan larangannya manjur karena saya patuhi. Dan ternyata dampaknya juga baik. Dampaknya seperti saya, baju ini itu yang pilih dia, lihat ini. Rubik's Cube ditaruh di situ, tuh ikat pimbangnya yang koboi seperti ini, dipilihkan Ibu Lina. Jadi saya keluar dari kamar mandi itu bukannya polos ya, tapi belum dipilihkan pakaian. Tapi saya lihat di ranjang itu pakaian saya semua sudah, termasuk jamnya, cufflinknya. Nih. Jadi udah ready semua. Sudah sih, sapu tangannya Mickey Mouse. Ya ampun, matching juga loh sama kemejanya Disuruh Pak. sama ini nih. Lucu ya. Nah itu saya patuh. Karena saya lihat apa, hidup saya enak ya diatur oleh wanita ini. Nah berarti, Ibu Lina sangat berkuasa. Nanti dulu, Ibu Lina sangat berkuasa. Berarti yang penting itu yang memberikan kekuasaan. Bilang sangat berkuasa. Ya karena yang ini sangat besar kekuasaannya memberikan kemenangan. Jadi istri yang berkuasa itu menandakan kekuasaan suaminya. Nah banyak suami minder kalau istrinya berkuasa. Dia nggak sadar bahwa kekuasaan istri itu karena kekuasaan suami. Suami itu nggak boleh kelihatan terlalu kaya. Suami itu harus biasa. Istrinya harus kelihatan seperti istri orang kaya. Jadi ditampilkanlah di istrinya. Karena wanita adalah perhiasan terindah laki-laki. Iya. Nah laki-laki yang menjadikan istrinya perhiasan terindah, kalau nggak punya dana untuk membuat istrinya indah, Tuhan biayai. Gitu loh, Tuhanku, istriku, bidadariku yang aku mohon tetap mendampingiku nanti di surga. Aku ingin mempercantiknya, dibiayai. Oke, kalau sekarang kita ngomongin anak-anak nih Pak Mario, apa sih nasihat yang Pak Mario selalu kasih ke anak-anak? Nasihat saya tidak, yang paling baik dari nasihat-nasihat saya tidak terdengar suaranya. Tapi terlihat. Misalnya? Saya sudah pembicara seminar, waktu Audrey belum lahir Audrey. Jadi begitu dia sudah mulai duduk di kereta, saya minta Ibu Lina dudukkan si Audrey, melihat saya bicara di seminar di depan 1.000 orang. Sehingga Audrey, Markus sejak bayi lihat
bicara di depan ribuan orang, it's not a big deal. Biasa. Jadi nggak takut. Ya di waktu dia mulai sekolah, wajar bagi dia untuk tampil di depan. See? Yes. Kemudian saya latih dia, anak-anak itu tidak mau kalah. Di antara mereka berdua, mau cium, mau bubuk malam, itu setelah cium saya balapan lari ke kamarnya masing-masing. Kadang-kadang saya ganggu, Markus saya tegap supaya kakaknya menang, kadang-kadang kakaknya nah, perasaan tidak mau kalah ini dibawa ke sekolah, tidak mau terlambat dibandingkan yang lain. Tidak mau nyetorkan tugas terlambat dari orang lain. Jadi anak-anak ini bukan seperti Audrey selalu juara tanpa pernah dipaksa belajar. Karena sudah sejak bayi tidak ingin kalah. Bukan kalah dalam artian kalah keren, kalah gengsi, kalah kaya, bukan. Kalah dalam melakukan kebaikan. Itu pendidikan yang paling sederhana. Jadi pendidikan paling besar dalam kehidupan saya tidak ada suaranya, yaitu perilaku saya ke Ibu Lina, sayang ke Ibu Lina, hormat ke orang tua, itu dia lihat, baik ke semua teman, tidak membedakan kelas orang, gitu. Kalau saya sedang makan di restoran, itu peraturan pribadi saya, siapapun yang datang saya akan berdiri. Say hi, salaman, foto, selfie, duduk lagi, mendoakan, lalu mulai makan. Itu mereka lihat. Nah, yang dinasihatkan adalah gini, katanya anaknya Mario Teguh, masa begitu? Nasihatnya itu dua. Satu, membangun hormat ke nama Mario Teguh ke anak. Katanya anaknya Mario Teguh. Pelan-pelan Beban nggak tuh anak-anak jadinya? Kenapa? Beban nggak Pak anak-anak jadinya kalau dibilangin kayak gitu? Kamu kan anaknya Mario Teguh. Beban itu bagus. Orang lemah tidak bisa pikul beban. Saya baru bicara sama Marco, it's interesting. Dia bilang gini, Marco, tahu nggak saingan Daddy yang paling berat? Siapa Daddy? Pak Gozali Teguh, itu ayah saya, Gozali Teguh. Yang Pak, itu saya sulit sekali ngalahin anaknya. Yang Pak, anaknya kan saya. Kamu kan anak Daddy. Tahu nggak Daddy itu sulit ngalahin anaknya yang Pak. Kamu? Kalau kamu nggak hebat, coba lihat. Baru dia sadar, oh jadi aku harus lebih sukses, lebih hebat dari Daddy. Ya, itu kalau kamu lebih sukses dari Daddy, Daddy ngalahin yang Pak. Karena banyak jenderal nggak bisa ngalahin orang tuanya. Bapaknya seorang petani di desa, membesarkan anak jadi jenderal, anaknya jadi pecandu narkoba. Iya. Bisa dibayangkan? Benar. Berarti saingan utama dari seorang ayah adalah ayahnya. Oke Pak Mario, ini dari line user sudah banyak pertanyaan, banyak sekali Pak sebetulnya. Ada ribuan pertanyaan yang sudah masuk, tapi dengan sangat terpaksa kita hanya akan memilih 3 pertanyaan. Yang pertama dari Fitri Asrianti dari Cijerah. Pertanyaan ini seputar bagaimana mengembalikan motivasi diri untuk belajar. Karena ini sedang menghadapi ujian, mau masuk ke perguruan tinggi, cita-citanya dan cita-cita orang tuanya. Tapi harusnya semangat belajar tinggi, tapi ini malah kurang. Gimana tuh Pak? Mbak Fitri yang baik hatinya. Kalau kita tuh mau ujian, mau tes untuk masuk perguruan tinggi yang bagus, atau mau masuk jadi pegawai, jadi karyawan, atau tes apapun. Yang kalau kita rajin, nilai kita baik, kita lulus. Terus kita malas, itu tanda bahwa sebetulnya Anda bisa lulus hanya Anda sedang dibuat malas, supaya gagal. Ada yang tidak suka kita itu sukses. Itu bukan orang, bukan haters. Itu setan. Kalau kita percaya kepada Tuhan, kita juga percaya bahwa setan berniat menggagalkan kita. Jadi orang yang mau ujian terus males, itu sebetulnya tanda dia mau lulus. Setan tidak senang lihat Anda lulus, karena nanti Anda jadi orang penting yang baik bagi banyak orang. Jadi caranya ditiupkanlah rasa malas. Lalu Anda mengeluh, Pak Mario aku malas. Caranya bagaimana supaya nggak malas? Yang rajin. Terus caranya rajin bagaimana? Jangan malas. Supaya nggak malas yang rajin. Gitu kan. Supaya rajin bagaimana? Jangan malas, kan begitu terus toh. Berarti apa? Orang malas yang mengeluh tentang kemalasannya bukan orang yang tegas. Terus bagaimana caranya kalau Pak Mario yang malas? Kalau saya malasin dulu cara saya ya. Kalau saya malas banget gitu. Buka laptop, tapi kan harus kerja. Buka laptop malas-malasan saja. Namanya malas kok, tapi kan harus kerja. Buka laptop malas-malasan, masukin password malas-malasan, harus kerja. Begitu lalu pelan-pelan gini. Masa Mario Teguh gini kerjaannya?
berarti apa? Orang malas itu kalau nggak menghormati dirinya nggak keluar dari kemalasan. Tapi karena saya tanya, masa Mario tuh gini malas, dia malu toh? Ya, Mario Teguh harus serius. Tuh. Berarti kalau gitu rasa hormat Anda kepada diri sendiri adalah penyelamat. Itu. Pertanyaan kedua ini datang dari Ulfa Nur Hakiki dari Pekanbaru. Nah ini lebih ke relationship nih Pak. Jadi ternyata Ulfa Nur Hakiki ini punya sahabat. Ternyata dia ini naksir sama sahabatnya udah lama. Tapi dia sendiri juga tidak mau merusak persahabatannya. Jadi semacam friend zone gitulah Pak kalau kata anak zaman sekarang. Gimana caranya supaya ya dia juga mungkin perasaannya lama-lama hilang tapi persahabatannya tetap terjaga. Mbak Ulfa yang baik hatinya. Memang tidak ada yang lebih indah daripada falling in love with your best friend. You know, falling in love with your best friend. My best friend, saya fall in love. Best friend itu karena orang itu terpilih. Orang itu baik, kita percayai. Plong, bicara nggak ada gengsi. Percaya, nggak ada kecurigaan. Makanya jadi best friend. Pertanyaannya, apakah Anda mau menikah dengan orang yang bukan best friend? So, salah sekali menghindari jatuh cinta dengan sahabat. Justru harus jatuh cinta dengan sahabat karena dia the best person. Maksudnya kalau Anda wanita itu best friend-nya laki-laki loh ya. Jangan ketuker. Nah, jadi kalau kita falling in love with my best friend, itu the best thing that can ever happen. Karena kalau Anda bukan best friend waktu jatuh cinta, ini pesannya ya. Saya jatuh cinta dengan orang yang bukan best friend karena baru kenal. Kalau saya menikahinya, saya harus jadikan dia best friend. Seperti Ibu Lina, waktu saya ketemu ada yang tanya gini, Pak Mario pernah jomblo nggak? Saya itu dilahirkan jomblo. Ketemu Ibu Lina, dia jomblo, saya jomblo. Bukan best friend, tapi begitu menikah harus jadi best friend. Saya tidak enak makan sendirian, itu tanda bahwa dia my best friend. Kalau saya lihat sesuatu yang baik, mau cerita, kalau nggak ada dia saya stres, itu berarti best friend. So jatuh cintalah dengan best friendmu, ambil risiko. Katakan, Dul, siapa namanya? Best friend-nya? Bukan laki-laki saya nggak tahu namanya. Ya katakan saja, man, gitu atau apa. Gua ada feeling nih, gitu misalnya ya. Itu bukan begitu caranya menyatakan cinta. Katakan begini, apabila gitu temperatur cuaca, pokoknya temukan cara menyatakan cinta. Kalau nggak gini, I love you. Sudah, ambil risiko. Kalau dia menolak, fine. Sebutkan mengapa Anda mencintainya. Kalau dia menolak, pergi. Tahu nggak, cinta ditolak itu tanda baik. Berarti ada yang lebih baik akan datang, hanya belum ketemu. Jangan terlalu sedih. Okay? Falling in love with your best friend is the best thing that can ever happen. Teruskan. Itu kayaknya permasalahan dihadapi banyak orang ya Pak ya, friend zone ini. Oke, nextnya dari Anggita Putri dari Bali. Umurnya 18 tahun. Udah 18 tahun udah cukup besar ya Pak ya. Tapi semua yang dia lakukan itu harus persetujuan orang tua. Dari mulai belajar, nentuin jurusan sekolah, jodoh, sampai ini agak ini juga nih, mungkin berat juga untuk Anggita. Katanya kalau jalan-jalan pun nggak boleh, katanya buang-buang waktu. Gimana caranya supaya dia bisa meyakinkan orang tua bahwa saya tuh juga berhak loh punya pilihan sendiri. Mbak Anggita yang baik hatinya. Begini, memang bagi orang tua, anak itu tidak pernah besar, tidak pernah dewasa. Karena tidak pernah lepas ingatan mereka tentang masa bayi kita yang helpless. Yang butuh banyak bantuan, yang banyak salah, banyak celaka kalau tidak dijaga. Nah, kita tumbuh dalam koridor mental orang tua bahwa kita anaknya. Sehingga orang tua yang tidak bisa mengontrol kecenderungannya untuk menguasai, jadi posesif, jadi controlling. Orang tua itu banyak yang tidak tahu bahwa anak itu tumbuh di masa depan menjadi orang yang bahkan bisa lebih besar dari orang tuanya. Lalu orang tua lupa untuk ngatur sesuai dengan standar orang tuanya. Nah kalau orang tuanya belum jadi apa-apa yang hebat kan nggak boleh ngatur anaknya begitu. Tapi kan nggak enak kita bilang sama mama, mama kan juga belum jadi apa-apa. Kenapa ngatur saya? Atau papa kan juga pegawai kecil. Kenapa kok ngatur saya seperti itu? Kan nggak enak. Tapi sebetulnya kata-kata saya ini untuk mereka juga. Ya toh? So pastikan waktu Anda nonton ini bersama mereka. Nah, yang saya lakukan kalau orang tua saya begitu, saya akan menjadi seperti saya dulu, yaitu terlalu hebat untuk dikontrol. Nilai saya terlalu tinggi.
untuk dipaksa sekolah di tempat itu. Saya lebih pintar di bidang ini, demikian hebatnya sampai orang atau guru atau dosen bilang ke orang tua kita, taruh dia di sana. Atau seperti yang saya pernah lakukan, ibu saya melarang saya berhenti dari jabatan di bank. Karena menurutnya banyak orang ingin menjabat di bank dengan gaji sebesar itu, jangan berhenti. Saya bilang enggak, saya nggak berhenti, tapi saya berhenti. Saya lakukan bisnis saya setelah lebih besar, lebih mandiri. Selama saya memulai bisnis, saya nggak cerita saya berhenti. Tapi setelah saya lebih mapan, mandiri, rumah lebih besar, dia bilang, hebat kamu nak, gini Bu, itu karena aku berhenti. Setelah jadi, itu bukan melawan, itu bertanggung jawab pada kualitas hidup diri kita sendiri. Dengarkan ini ya, pada akhirnya setiap orang hanya bertanggung jawab tentang dirinya sendiri. Pada akhir kehidupan itu seperti itu. Kalau kiamat terjadi seandainya, setiap orang lari, hanya yang betul-betul mencintai, yang masih tetap ingat siapa. Kalau sudah ketakutan, orang itu lari sendiri-sendiri. Hidup, ini hidup kita, tanggung jawab kita. Hormati orang tua dengan cara yang seindah-indahnya. Kalau harus membantah karena niat baik kita, lakukanlah dengan cara yang masih penyayang. Sebagai gambaran solusi umumnya ya, satu, bahwa kalau kita berfokus melihat kepada masalah, mudah bagi kita untuk bersedih. Tetapi setiap masalah datang dengan solusinya. Contohnya saja barang panas, solusinya adalah kita harus memikirkan, menemukan cara untuk memegangnya supaya nggak kepanasan. Nah, jadi jangan berfokus pada masalah. Orang yang lebih menderita hidupnya itu daripada kita banyak sekali. Tetapi mereka ikhlas untuk menemukan jawaban. Oke, kemudian jangan hidup untuk menginginkan yang belum Anda punyai. Hiduplah mensyukuri yang sudah Anda punyai. Jangan bertengkar karena urusan-urusan yang Anda pikir penting. Lihat ke belakang deh, berapa banyak urusan kecil yang dulu Anda ajak berantem orang yang sekarang ternyata tidak penting. Jadi kalau gitu, woles aja. Gitu. Oke, slow aja. Orang-orang ikhlas itu tidak banyak bicara. Hatinya gelisah sekali. Tetapi kegelisahan hatinya diimbangi dengan kegelisahan bekerja. Tahu nggak, Anda yang sulit tidur, ini tekniknya, sibuklah sepanjang hari sampai nggak sempat khawatir. Sehingga Anda terlalu capek malam hari sampai nggak sempat khawatir. Maka tidur will come naturally to you. So hidup ini indah, hanya seindah sikap kita. Oke? Dunia ini seperti main tenis dengan dinding. You smash dinding, balik smash. You tipu deh dengan drop shot, tembok nipu juga. Hidup itu seperti itu. Be honest, main yang indah dengan kehidupan supaya kehidupan memperlakukan kita dengan indah. Itu ya. So sahabat-sahabat saya yang baik hatinya, terima kasih atas perhatian baik Anda pada Linecast kita hari ini. Gini, saya harus mohon maaf bahwa ribuan pertanyaan yang diterima oleh rekan-rekan baik kita di Line tidak semuanya bisa saya jawab. Ya, tadi saya sudah jawab beberapa, tetapi yang sedih karena baru tahu dia anak angkat selama ini, apakah dia salah kalau mencintai keluarga yang mengangkatnya daripada keluarga aslinya, atau yang mohon maaf diperkosa oleh pamannya sendiri, apakah dia harus lapor ke orang tuanya, atau yang merasa mentok dalam karir, atau yang sulit memperbaiki kehidupan, atau yang merasa salah menikah. Saya tidak bisa menjawab di sini, tetapi apabila Anda setia kepada Line dan Linecast-nya dan program-program yang lain, mudah-mudahan nanti Anda bisa menemukan jawaban bagi Anda. Itu, I love you all. Don't worry, I'll see you around. Nah, itulah tadi obrolan saya dengan Pak Mario Teguh yang sangat-sangat menginspirasi. Jadi jangan kemana-mana, saksikan terus Linecast di episode-episode berikutnya. Bye-bye.